Puji nama Tuhan. Saya bersyukur kalau hari ini saya berada dalam keadaan sehat. Dan saya juga berharap Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti acara ini juga dalam perlindungan Tuhan. Sebab siapapun yang berlindung di bawah naungan kepak sayapnya, dia akan dilindungi dengan baik, dia akan dipelihara dengan baik, dia akan dijaga dengan baik. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali pada saat orang mengalami kekuatannya sudah tidak ada lagi. Seringkali orang kalau mengalami saya ini orang kecil, saya ini orang lemah, maka akan pupus harapan. Tetapi bagi orang yang setia, bagi orang yang percaya kepadanya, bagi orang yang selalu bersandar kepadanya, maka Tuhan akan membukakan kunci rahasia berkat-Nya yang luar biasa. Sebab Dia yang memegang kunci berkat, Dia akan selalu memberikan pintu bagi setiap kita yang memohon kepadanya. Saya seringkali mengatakan kepada jemaat, kalau satu pintu ditutup, maka 1000 pintu akan dibuka. Kalau satu pintu terkunci, maka pintu yang lain akan terbuka. Puji nama Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan begitu baik kepada kita semuanya. Dia selalu memperhatikan. Mungkin kita merasa menjadi orang yang kecil, kaula kecil, tetapi Dia tetap memperhatikan bagi orang yang percaya kepadanya. Rahasia pintu berkat ada pada pribadi kita yang percaya kepadanya. Haleluya. Saat ini renungan firman Tuhan pada siang hari ini saya beri judul, saya beri tema, yaitu kunci berkat bagi yang lemah. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita baca di dalam Wahyu 3 ayat 7 sampai dengan 8 dahulu. Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai dengan 8. Saya akan bacakan Wahyu pasal 3 ayat 7 dan 8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ini adalah salah satu jemaat yang mendapat pujian dari Tuhan, yaitu jemaat Philadelphia. Kita lihat jemaat Philadelphia itu bagaimana. Jemaat Philadelphia itu adalah jemaat yang terkecil, jemaat kecil, jemaat yang tidak diperhatikan oleh orang. Bukan kebetulan bahwa saya juga mengembalakan sebuah sidang jemaat yang kecil, yang seringkali orang tidak melihat. Tetapi saya bangga bahwa jemaat yang saya layani adalah orang-orang yang selalu bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, jemaat Philadelphia ini adalah jemaat yang kecil dan dikatakan bahwa kekuatannya tidak seberapa. Ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, dia 8, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Kalau orang dikatakan bahwa dia kekuatannya tidak seberapa, pastilah orang itu boleh dikatakan orang yang menengah ke bawah. Orang yang tidak punya kekuatan besar. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Tetapi jemaat Philadelphia adalah jemaat yang setia melakukan firman Allah.
dan dia tidak menyangkal. Itu ada di ayat 8, ya. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Walaupun dia kekuatannya tidak seberapa, walaupun dia adalah jemaat yang tidak dipandang oleh orang, tetapi jemaat Philadelphia adalah jemaat yang melakukan firman Tuhan. Dia tidak menyangkal walaupun keadaannya pas-pasan. Orang yang mempunyai sifat seperti ini, walaupun dia tidak mempunyai kekuatan lebih, walaupun dia tidak menjadi orang yang hebat, tetapi kalau dia berpegang pada firman Tuhan, tetapi kalau dia tidak menyangkal di dalam keadaan apapun juga dia tetap, maka Tuhan akan membuka pintu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Mengapa? Karena di ayat yang ke-7 dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Berarti kuncinya terletak pada kekuasaan Tuhan yang luar biasa. Dia yang dapat membuka setiap jalan yang buntu. Saya sudah katakan tadi, kalau satu pintu ditutup, maka 1000 pintu akan dibuka. Mungkin panjenengan, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini mengalami jalan buntu. Percayalah, tetap bersandar kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, maka pintu yang lain akan dibuka bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Asalkan kita seperti jemaat Philadelphia, walaupun kita ini orang kecil, orang lemah, walaupun kita ini tidak dipandang orang, tetapi Tuhan mengasihi kita. Dia mengasihi umat-umatnya yang selalu berpegang pada firman Tuhan. Dan berikutnya, walaupun mengalami tekanan, walaupun mengalami jalan buntu, maka dia tidak akan menyangkal. Itu artinya imannya tetap kokoh, ya, imannya tetap kokoh. Jadi sekali lagi, bagaimana kita bisa mengalami terbukanya pintu mujizat ini, pintu berkat ini? Yang pertama, ialah kita harus menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah. Kita harus menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah. Memang kita itu manusia yang seringkali dipengaruhi oleh hawa nafsu, yang seringkali dipengaruhi oleh keinginan daging. Mari kita tetap menjaga hidup kita tetap kudus di hadapan Allah. Dan yang kedua, kita tahu kekuatan kita ini tidak banyak. Kekuatan kita ini adalah kekuatan yang terbatas. Yang kedua, kita harus bisa menyadari bahwa kekuatan kita ini terbatas. Itu sebabnya jangan mengandalkan kekuatan kita. Walaupun saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian berkelimpahan di dalam hal jasmani, walaupun Ibu Bapak Saudara sekalian berkelimpahan di dalam harta benda, tidak ada kekurangan apa-apa, tetapi jangan menganggap bahwa kekuatan kita itu dapat menolong kita sendiri. Andalkan kekuatan Tuhan. Karena kekuatan kita itu terbatas. Karena kekuatan itu tidak seberapa dibandingkan dengan kekuatan Tuhan. Merasa diri tidak mampu, merasa diri terbatas dengan kekuatan yang ada, maka kita akan sepenuhnya akan bersandar kepada Tuhan. Maka kita sepenuhnya akan mengandalkan Tuhan. Sebab kekuatan kita ini adalah terbatas. Yang pertama, hidup kudus di hadapan Tuhan. Yang kedua, merasa diri tidak mampu. Tapi kalau sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian mengatakan, aku mampu, aku bisa, aku cukup, aku sudah punya segalanya, aku tidak butuh lagi pertolongan Tuhan. Ingat, seberapa besar pun kekuatan kita, lebih besar kekuatan Tuhan. Jadi tetap andalkan Tuhan di dalam hidupmu. Dan yang ketiga,
lakukan firman Tuhan. Seperti jemaat Philadelphia, walaupun dia kecil, walaupun kekuatannya itu terbatas, aku tahu pekerjaanmu, katanya di ayat 8. Aku tahu pekerjaanmu. Pekerjaan apa? Kekuatanmu itu terbatas, kekuatanmu itu tidak seberapa, tetapi ada tetapi, karena engkau melakukan firman Tuhan, maka aku akan membukakan kunci berkat. Kunci berkat terletak kepada bagaimana sikap kita, bagaimana kita melakukan firman Tuhan atau tidak. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian merasa bahwa saya tidak perlu ke gereja, saya tidak perlu mendengarkan firman Tuhan, saya tidak perlu karena saya mampu, ingat, kekuatan kita terbatas. Lakukan firman Tuhan. Hidup ini tidak seperti ini saja, tetapi hidup ini nanti akhirnya kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita seperti jemaat Philadelphia. Atau saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian merasa bahwa diri tidak mampu, merasa bahwa diri ini kecil, atau jemaat-jemaat yang sekarang ini hamba-hamba Tuhan yang mengembalakan sidang jemaat yang kecil, jangan mengeluh, jangan putus asa, jangan menyalahkan, jangan iri kepada jemaat yang hamba-hamba Tuhan yang punya jemaat yang besar. Kerjakan firman Tuhan, gembalakan dengan baik. Walaupun kekuatanmu tidak seberapa, tetapi karena berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan pelihara kita dengan baik. Tuhan akan pelihara jemaat dengan baik. Itu sebabnya tetap mengandalkan Tuhan. Katakan, Tuhan, kekuatanku tidak seberapa, tetapi aku punya Tuhan yang hebat, aku punya Tuhan yang berkuasa, aku punya Tuhan yang kuat, yang kekuatannya tidak pernah habis. Maka andalkan Tuhan di dalam setiap kehidupanmu. Jadi kalau kita sudah menjaga kekudusan di hadapan Tuhan, kalau kita sudah merasa bahwa diri tidak mampu dan mengandalkan Tuhan 100%, kalau kita merasa bahwa kita harus setia di dalam melakukan firman Tuhan, dampaknya kita lihat di dalam ayat yang ke-10 dari Wahyu 3 ayat yang ke-10. Begini firman Tuhan, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau. Haleluya. Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, luar biasa firman Tuhan. Katakan tadi, karena engkau menuruti firman-Ku. Jadi setiap kita yang berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, setiap kita yang menuruti firman Tuhan, maka Tuhan akan melindungi kita, katanya. Tuhan akan melindungi. Maka aku pun akan melindungi engkau dari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk yang melindungi engkau dari hari pencobaan yang datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Maka akan ada sesuatu yang melanda seluruh dunia hari ini. Sampai detik ini seluruh dunia masih dilanda oleh pandemi COVID-19. Semua orang merasa takut, semua orang merasa was-was, semua orang akan mencari perlindungan, akan mencari cara bagaimana tidak terkena oleh COVID-19. Itu penting, menjaga diri itu penting. Tetapi andalkan Tuhan yang terutama, berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan melindungi kita dari pencobaan yang ada di atas dunia, melanda seluruh dunia ini. Tuhan akan melindungi. Bapak Ibu Saudara sekalian, andalkan Tuhan. Bukan berarti kita tidak menjaga diri dengan memakai masker, dengan menjaga jarak. Kita tetap ikuti protokol pemerintah, sebab itu adalah hikmat yang kita pakai. Tetapi kita
kita selain dari itu, kita akan terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga Dia akan selalu melindungi kita. Itu yang pertama. Orang yang berjalan dalam kebenaran firman Tuhan akan dilindungi. Yang kedua, kita lihat di ayat yang ke-11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Tetap teguh di dalam Tuhan, tetap kokoh di dalam Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan, sehingga nanti saatnya kita akan memperoleh mahkota kemuliaan. Itu yang kedua. Ya. Seperti jemaat di Philadelphia tadi, dia tetap tidak menyangkal Tuhan. Artinya tetap kokoh pendiriannya, tetap kokoh imannya di dalam Tuhan, maka tidak ada seorang pun yang dapat mengambil mahkotamu. Kita akan mendapatkan mahkota kemuliaan setelah nanti Tuhan menjemput kita. Maka di sana kita akan mendapatkan mahkota kemuliaan karena kita tetap kokoh berdiri di atas firman Tuhan. Karena kita tetap kokoh beriman kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan mahkota kemuliaan. Dan yang ketiga, ayat yang ke-12, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang terbaru. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang terakhir, kita akan mewarisi Yerusalem baru. Kita akan masuk dalam Yerusalem baru bersama-sama dengan Dia. Tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi air mata. Kita akan menjadi miliknya selama-lamanya. Nama kita akan tercatat di surga. Nama kita akan diakui menjadi umatnya yang mewarisi kerajaan surga, masuk ke dalam Yerusalem baru. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi sekali lagi, jangan berkecil hati kalau kekuatan kita terbatas. Jangan berkecil hati kalau kita menjadi orang kecil. Jangan berkecil hati kalau kita tidak dipandang orang lain. Jangan berkecil hati kalau kita tidak dihargai orang lain. Tuhan menghargai kita. Walaupun kita ini adalah kecil, walaupun kita itu lemah, tetapi kalau kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, kita menjaga kekudusan di hadapan Tuhan, dan kita tetap teguh di dalam Tuhan, maka kita akan mewarisi kerajaan Allah. Kita akan dilindungi, kita diberi mahkota kemuliaan, dan kita menjadi warga kerajaan Allah untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Inilah firman Tuhan dan renungan kita hari ini. Maka jangan berkecil hati kalau saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian mengalami pintu yang tertutup. Tetap berpegang pada firman Tuhan, tetap berharap pada firman Tuhan, maka Tuhan akan membukakan pintu yang lain. Ada banyak pintu-pintu, dan Tuhan berkata, kalau aku sudah membukanya, tidak ada seorang pun yang dapat menutup. Kalau aku menutup, tidak ada seorang pun dapat membukanya. Tetap berpegang pada firman Tuhan, tetap berharap kepada Dia, sebab Dia yang akan mempedulikan kita. Puji nama Tuhan. Inilah renungan kita pada hari ini, dan saya percaya renungan pada hari ini akan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari tempat ini saya bersyukur kepada Tuhan karena doa Bapak Ibu Saudara sekalian yang membantu kami senantiasa di dalam doa. Tuhan sudah buka jalan. Ya, kami dan jemaat sudah memiliki sebidang tanah di daerah Tanjung Anom. Tanjung Anom itu satu dusun, desa Tunge, ya, dusun Tanjung Anom, desa Tunge, kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan bahwa kami berada di desa. Tetapi kami bersuka cita sebab Tuhan meletakkan kami di tempat itu. Tuhan memberikan
jalan sehingga kami dapat memiliki tanah di tempat itu, dan harapan kami akan menjadi berkat di tempat itu. Kami akan menjadi saksi di tempat itu. Jadi bantu doa buat Bapak Ibu Saudara sekalian, ini masih berupa tanah, dan bantu doa untuk surat perizinan IMB yang masih dalam proses. Kemudian bantu doa juga buat lingkungan di sana sehingga dapat menerima kami dengan baik. Sementara ini info dari Bapak Kepala Desa, kami diizinkan untuk membuat rumah ibadah di situ, dan tentunya kami membutuhkan dana untuk pembangunan rumah ibadah dan pastori di tanah tersebut. Ya, jadi bantu doa juga buat kami sehingga kami segera memiliki rumah ibadah yang layak untuk jemaat-jemaat bisa beribadah dengan nyaman, karena selama ini jemaat beribadah dengan sempit-sempitan, dengan dengan tempat yang belum layak. Tetapi puji Tuhan, Tuhan sudah memberikan sebuah tanah untuk rumah ibadah dibangun di tempat itu. Haleluya. Kita berdoa untuk rumah kami yang ada di tebing tinggi supaya dapat terjual dengan cepat sehingga kami dapat melanjutkan dengan pembangunan rumah ibadah dan tempat persekutuan. Saya sangat bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian sudah membantu saya di dalam doa. Dan harapan saya Bapak Ibu Saudara sekalian juga diberkati Tuhan, sehat-sehat semuanya, dan biarlah kita tetap berharap kepada Tuhan sebab Dia yang memegang kunci berkat buat kita semua. Puji Tuhan, haleluya.